Ini kita akan belajar tentang materi surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Terus jumlahnya ada 6 ayat. Jadi surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Diturunkannya di Mekah. Karena diturunkan di Mekah, maka termasuk surat Makkiyah. Nah, surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu dakwah Nabi berhasil karena banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, di situ mereka merasa pupus harapan itu hilang harapan mereka. Mereka merasa kalah dari Nabi Muhammad. Akhirnya, mereka menyuruh Nabi Muhammad untuk menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir tersebut. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri gitu. Jadi mereka ngajak Nabi Muhammad untuk ibadah bersama mereka. Mereka mau beribadah Islam, tapi asalkan Nabi Muhammad juga beribadah seperti mereka. Itu kenapa surat Al-Kafirun turun. Nah, sekarang kenapa dinamai surat Al-Kafirun? Karena diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Jadi, nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertamanya. Dan turunlah ayat ini. Allah berfirman, ini termasuk jawaban Allah melalui Rasulullah yang ditujukan pada orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad diminta Allah untuk berkata, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, ini diperintah oleh Allah Nabi Muhammad. Orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah yang kamu sembah. Jadi sama Allah, Nabi Muhammad diperintah untuk berkata bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, apa yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah. Jadi kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan nyembah. Misalkan kita nyembah patung, nggak boleh. Nah, umat Islam hanya menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Nama a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam, kecuali mereka mau syahadat, mau masuk agama Islam dulu. Nah, baru boleh. Tapi kalau misalkan mereka ikut-ikutan, itu tidak bernilai pahala untuk mereka. Jadi nggak usah seperti itu ya. Kemudian ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian di ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di ayat kelima, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang
aku sembah. Nah, ini kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan ibadah agama lain. Dan kita juga sama, tidak boleh memaksa orang agama lain untuk menyembah agama Islam. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Waliyadin. Di sini dipertegas oleh Allah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agamanya dengan kita. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, jadi kita tidak boleh memaksa, tadi yang sudah Ibu bilang, nggak boleh maksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nggak boleh ada unsur paksaan. Kayak misalkan, banyak kejadian misalkan dibom, orang ngebom biar pada masuk Islam. Nah, itu nggak boleh. Itu justru sesat. Karena di Al-Quran sendiri dilarang seperti itu. Kita harus toleransi. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Kafirun, jadi ada 4 maknanya. Yang pertama, orang-orang kafir ini mengajak Nabi Muhammad untuk saling menyembah kepercayaan. Jadi mereka mau masuk, mereka maaf bukan mau masuk agama Islam, tapi maksud ibu mereka mau menyembah Allah, tapi Nabi Muhammad juga harus menyembah yang mereka sembah. Nah ini, jadi makanya kenapa ayat ini turun. Dan kemudian ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan Quran Surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan ibadah sesuai dengan tata cara agama lain. Jadi nggak boleh dicampurin, misalkan agama Islam campur agama Kristen, campur agama Hindu, campur agama Buddha, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan. Jadi harus sesuai dengan yang diperintah oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian yang keempat, kita harus toleransi, menghargai perbedaan, menghargai ajaran agama lain gitu ya. Jadi ini makna surat Al-Kafirun. Umat Islam ibadahnya menuju ke masjid, Kristen menuju ke gereja. Kemudian orang Hindu agamanya menuju ke pura, Buddha menuju ke wihara, Konghucu menuju ke kelenteng. Penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu sahabat Nabi setelah Nabi wafat, kemudian diganti Abu Bakar, kemudian diganti oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah ini pada masa sahabatnya Nabi Umar bin Khattab, para penduduk yang beragama Kristen was-was menanti sang khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Kekhawatiran mereka tidak terjadi karena Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau justru malah melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat peribadahan mereka. Mereka dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Nah, itu begitulah keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi. Jadi sudah dicontohkan ya oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Makanya kita juga harus toleransi sama agama lain. Toleransi kepada agama lain, tapi bukan berarti kita beribadah mengikuti mereka. Hanya mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Nah, ini nanti tugasnya dikirim ke Ibu melalui WhatsApp ya, di foto hasil tugasnya. Terima kasih. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.